Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Splash Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi ya untuk teman-teman semua. Jadi yang belum subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial. Jadi tutorial di video kali ini adalah tentang motor MT125. Oke. Nah, tentang motor MT125 ini adalah untuk kerusakannya tidak ada di video kali ini ya. Cuma saya di sini saya akan berbagi pengalaman untuk teman-teman pemula ya, yang mau bongkar mesin motornya di rumah sendiri boleh, dengan syarat teman-teman harus tahu dulu bagaimana caranya memasang atau mencari top rantai ketengnya. Karena kalau teman-teman tidak tahu cara mencari top rantai ketengnya untuk Mio MT125 ini, itu bisa bahaya kalau teman-teman semua ingin membongkar mesin motornya di rumah sendiri. Jadi intinya teman-teman harus pahami dulu bagaimana cara mencari top rantai ketengnya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tata cara mencari top rantai keteng untuk Yamaha Mio MT 125. Oke. Nah, kalau untuk Mio MT 110 itu beda lagi ya, atau Mio J atau Soul GT itu beda lagi ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang motor Mio MT 125, bagaimana cara mencari top rantai ketengnya. Nah, yang pertama saya tak henti-hentinya untuk membicarakan ini ya. Untuk mencari top rantai keteng motornya apa saja, itu teman-teman harus memposisikan TMA atau titik mati atas sebelum memasang di bagian gigi sentriknya. Oke. Nah, sebelum memasang di bagian gigi sentriknya, teman-teman harus mencari TMA atau titik mati atas. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman harus menuju ke bagian magnet terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menuju ke bagian magnetnya. Jadi untuk di bagian magnet Mio M3 ini bentuknya seperti ini. Hampir mirip dengan Mio lama ya. Hampir mirip, hampir saja. Oke. Di Yamaha Mio MT 125 ini untuk mencari titik mati atas atau TMA, itu di bagian magnetnya ini tidak ada huruf T maupun huruf F. Ingat teman-teman ya, untuk Mio M3 ini dia tidak memiliki huruf F ataupun huruf T. Oke, beda lagi untuk motor lainnya. Nah, kalau untuk motor lainnya dia terdapat di bagian kelilingan magnetnya ini ada huruf F maupun huruf T di kelilingan magnetnya ini. Kalau Mio MT 125 ini dia tidak memiliki huruf tersebut. Jadi dia hanya memiliki garis seperti ini saja. Oke, ini garisnya. Nah, garis ini adalah titik TMA yang akan diposisikan. Kalau seandainya teman-teman ingin mencari titik TMA atau titik mati atas, itu teman-teman cukup memposisikan garis yang ada di magnetnya ini menuju ke titik yang ada di crankcase seperti ini. Oke, ini dia. Nah, ini titik yang ada di crankcase. Jadi titik ini harus diposisikan dengan kelilingan magnet Mio M3 ini garis satu seperti ini. Oke. Di sekeliling magnetnya ini dia tidak terdapat garis lagi. Dia hanya terdapat garis satu seperti ini. Oke. Garis satu seperti ini teman-teman cukup posisikan menuju titik yang ada di crankcase seperti ini. Berarti kalau dia sudah menuju ke titik yang ada di crankcase seperti ini, untuk titik TMA atau titik mati atas itu sudah berada pas di titiknya. Kalau seandainya teman-teman mempaskan garis yang ada di magnet ini menuju ke titik yang ada di crankcase ini, nah ini sudah berada di TMA atau titik mati atas. Kalau motor lain itu adalah huruf T, berarti huruf T-nya itu sudah pas dengan titik yang ada di crankcase. Jadi posisinya itu pas di titik TMA. Oke. Nah, kalau untuk Mio M3 dia tidak ada tuh huruf T, hanya garis saja. Jadi ini sudah saya paskan ya. Untuk garisnya ini dengan titik yang ada di crankcase ini sudah saya paskan.
berarti posisinya ini sudah di posisi titik TMA atau titik mati atas. Oke. Nah, jadi di bagian magnetnya ini sudah pas. Kita akan langsung menuju ke bagian gigi rantai ketengnya ya. Oke. Nah, tadi saya sudah membahas untuk di bagian magnetnya. Untuk di bagian magnetnya ini sudah pas. Kita akan menuju ke headnya ini. Jadi di headnya ini saya sudah berulang kali ya teman-teman untuk cara memasang atau mencari top rantai ketengnya. Ini saya sudah berulang kali untuk menjelaskannya ya. Teman-teman harus posisikan klep dalam keadaan bebas atau bisa di setel ya. Nah, intinya teman-teman posisikan klepnya ini dalam keadaan bisa di setel atas dan bawah ya. Jangan satu saja. Kalau seandainya klepnya hanya bisa di setel yang bawah saja atau yang atas saja, itu belum di posisi titik pasnya. Oke. Nah, kalau dia sudah dua-duanya bisa di setel seperti ini, berarti titiknya pas di posisinya. Oke. Intinya teman-teman harus memposisikan coakan yang ada di sini. Ini dia. Itu posisikan menuju lurus ke atas seperti ini. Oke. Kalau dia sudah lurus ke atas seperti ini, berarti untuk titik posisi pasnya pada headnya ini sudah pas. Berarti bisa dipasang untuk gigi sentriknya. Oke. Nah, di sini untuk titik pas untuk pemasangan gigi sentriknya di headnya ini sudah pas. Oke. Kenapa dia sudah pas? Karena cokannya ini pas lurus ke atas dan klepnya bisa di setel atas dan bawah. Oke. Nah, di sini kita akan langsung menuju ke gigi sentriknya ya. Untuk di bagian headnya ini sudah dapat titiknya ya. Jadi kita akan lanjut menuju pemasangan di bagian gigi sentriknya. Oke. Saya jelaskan dulu sebelum saya memasang di bagian gigi sentriknya ini. Nah, untuk di bagian gigi sentriknya Mio M3 125 ini dia tidak terdapat titik ataupun garis 2 itu tidak terdapat ya, beda lagi dengan motor yang lain. Nah, kalau Mio M3 ini titiknya hanya di sini. Sebentar. Nah, titiknya hanya di sini ya. Ini garisnya. Jadi garis ini akan diposisikan lurus ke atas. Jadi posisinya seperti ini. Oke. Nah, dia lurus seperti ini. Oke, garis ini lurus sama datar dengan kepala headnya ini. Jadi lurusnya seperti ini. Oke. Nah, itu saja untuk titik di bagian gigi sentrik Mio M3 125. Beda lagi kalau untuk motor yang lain ya. Nah, ini saya pembahasan untuk motor Mio M3 125. Dia tidak terdapat titik-titik atau di sini ataupun garis ataupun apalah. Ya, tidak ada ya. Cuman garis seperti ini saja. Oke. Nah, mudah-mudahan untuk di gigi sentriknya teman-teman paham. Kita lanjut saja untuk memasang di bagian gigi sentriknya. Yang pertama, sebelum memasang gigi sentriknya ke rantai ketengnya, kita kendorkan dulu untuk tensionernya. Kalau teman-teman tidak kendorkan untuk tensionernya, maka pemasangan pada gigi sentriknya tidak akan bisa. Susah ya. Oke. Cara mengendorkannya, kita putar searah mengencangkan baut ya. Sampai mentok. Sudah mentok, kita cabut pelan-pelan, dia akan nyantol ya. Nah, kalau dia setelah nyantol seperti itu, berarti dia sudah dalam keadaan kendor untuk setelan rantai ketengnya. Oke, setelah itu kita lanjut untuk memasang di bagian gigi sentriknya. Ini sorry ya teman-teman kalau seandainya agak gelap untuk kameranya, karena di posisi sekarang ini lagi mendung ya cuaca, jadi agak gelap sedikit. Oke, pasang bautnya ya, jangan lupa. Nanti kalau dia tidak dipasang bautnya, takutnya topnya lari lagi ya. Jadi harus dipasang untuk bautnya.
Oke, setelah bautnya ini terpasang, kita lepaskan untuk di bagian tensionernya, biar rantai ketengnya ini posisinya dalam keadaan tegang ya untuk rantai ketengnya. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangan gigi sentriknya seperti ini. Ini belum saya kencangkan untuk bautnya ya. Sini saya jelaskan dulu. Yang pertama tadi harus mencari titik T atau titik mati atas di bagian magnetnya. Itu sudah pas dengan garis yang ada di magnetnya, itu diposisikan menuju ke titik yang ada di crankcase. Itu sudah pas. Yang kedua itu teman-teman harus mencari di posisi heat dalam keadaan bebas untuk klepnya ya, bisa di setel atas dan bawah. Intinya untuk coakan yang ada di as klepnya ini diposisikan lurus ke atas. Oke, itu sudah pas untuk posisinya. Setelah itu untuk di gigi sentriknya itu teman-teman cukup luruskan saja untuk garis yang ada di sini, itu lurus ke atas sama datar dengan heatnya ini ya. Itu posisi untuk pemasangannya. Oke. Nah, di sini untuk pemasangannya ini sudah selesai. Jadi seperti inilah untuk pemasangan gigi sentrik atau mencari top rantai keteng Mio M3 125. Oke. Ini khusus motor Mio M3 125. Jadi seperti ini untuk cara memasangnya. Nah, kalau dia sudah seperti ini teman-teman bisa melakukan pemasangan semuanya. Ini sudah pas pada titiknya. Tidak perlu teman-teman khawatir ya untuk pemasangannya pas atau tidaknya. Oke. Oke, jadi untuk pemasangan gigi sentriknya ini sudah pas. Untuk pemasangan pencarian top rantai ketengnya ini sudah pas pada jalurnya. Jadi seperti inilah untuk mencari top rantai keteng Mio M3 125 ya. Jadi untuk mencari top rantai keteng untuk Yamaha Mio 125 ini tidak susah-susah juga ya. Jadi sangat mudah sekali untuk mencari top rantai ketengnya. Oke. Jadi seperti itulah untuk mencari top gigi rantai ketengnya untuk Yamaha Mio 125. Jadi untuk mencari top gigi rantai keteng untuk Yamaha Mio M3 125 itu sangat mudah sekali. Yang penting teman-teman cukup memahami apa penjelasan yang saya jelaskan tadi. Oke? Mungkin untuk video saya kali ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pemula yang ingin bongkar mesin motornya di rumah saja boleh. Yang penting teman-teman dengan syarat pemasangan top gigi rantai ketengnya itu pas. Kalau dia tidak pas maka efek sampingnya sangat banyak sekali. Oke, nah mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan mengerti. Jangan lupa dukungannya yang belum subscribe ya, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.